Sistem koordinat Kartesius. Kompetensi dasar. 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Materi. A. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. B. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. C. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat Kartesius. 2. Siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. 3. Siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. 4. Siswa dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apa itu sistem koordinat Kartesius? Dua sumbu yang saling tegak lurus antar satu dengan yang lain. Kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang, bidang C. Sumbu horizontal, mendatar, diberi nama X, dan sumbu vertikal, tegak, diberi nama Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal. Titik ini dinyatakan sebagai titik nol. Pada sumbu X dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Pada sumbu Y, dari titik 0 ke atas merupakan bilangan positif, dan dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif. Untuk koordinat X disebut aksis, dan koordinat Y disebut ordinat. Dalam bidang koordinat Kartesius, sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Titik A adalah 4,3. Berada di kuadran 1. Kemudian titik B adalah negatif 3,3, berada di kuadran 2. Titik C negatif 3, negatif 3, berada di kuadran 3. Kemudian titik D 4, negatif 2, berada di kuadran 4. A. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Penyelesaiannya, Titik A 2,6 berarti titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Titik B 5,5 berarti titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik B 5,5 berarti titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y.
3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik C negatif 4,3 berarti titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik C negatif 4,3 berarti titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik E negatif 3,3 berarti titik E berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Titik E negatif 3,3 berarti titik E berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Coba kalian tuliskan jarak-jarak titik koordinat berikut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Titik A 2,6. Titik A 2,6. Maka jarak titik A terhadap sumbu X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu X dan 1, 2. 2 satuan terhadap sumbu Y. Lakukan berikutnya untuk titik B, titik C, titik D, dan titik E. Dua, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Arah sumbu X ke kanan dan ke kiri. Arah sumbu Y ke atas dan ke bawah. Arah sumbu X ke kanan dan ke kiri. Arah sumbu Y ke atas dan ke bawah. Cara membacanya, posisi titik A terhadap titik C, 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Cara membacanya, posisi titik A terhadap titik C, 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Cara membacanya, posisi titik A terhadap titik C, 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Posisi titik D terhadap titik C. Posisi titik D terhadap titik C. Berarti kita memulainya dari titik C. Titik C ke D. Berarti dari C ke arah sumbu X dulu. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kanan. Lalu lanjutkan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan ke bawah. Posisi titik D terhadap titik C. 4 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Coba kalian lanjutkan untuk posisi B terhadap titik D. Posisi titik B terhadap titik D. Berarti dari sini kita menghitungnya. Titik B terhadap titik D. 1 satuan ke kiri, lalu lanjutkan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Lanjutkan untuk selanjutnya. Yang C, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah yang pertama sejajar. Kita perhatikan garis A, garis B, garis C, dan garis D adalah sejajar dengan sumbu Y. Garis A ini, garis B, garis C,
dan garis D itu sejajar dengan sumbu Y. Yang berikutnya garis A, garis B, garis C, dan garis D tegak lurus dan berpotongan dengan sumbu X. Garis A, garis B, garis C, garis D itu adalah berpotongan dan tegak lurus, atau tegak lurus dan berpotongan dengan sumbu X. Garis A dengan garis X itu tegak lurus dan berpotongan di titik 2,0. Garis B dengan sumbu X tegak lurus dan berpotongan di titik negatif 3,0. Jarak garis D terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Garis D terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Garis B terhadap sumbu Y adalah berjarak 3 satuan. Garis B terhadap sumbu Y berjarak 1, 2, 3. 3 satuan. Garis A terhadap sumbu Y berjarak 1, 2. 2 satuan. Yang kedua, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis A, garis B, garis C, dan garis D tegak lurus dan berpotongan dengan sumbu Y. Garis A, garis B, garis C, dan garis D berpotongan tegak lurus dan berpotongan dengan sumbu Y. Garis A berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,5. Garis B berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,2. Garis C tegak lurus dan berpotongan dengan sumbu Y pada titik 0,5. Garis A, garis B, garis C, dan garis D sejajar dengan sumbu X. Garis A, garis B, garis C, garis D sejajar dengan sumbu X. Jarak garis A terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Garis A terhadap sumbu X adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Garis C terhadap sumbu X adalah berjarak 5 satuan. Garis C terhadap sumbu X jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Garis D terhadap sumbu X berjarak 1, 2, 3. Berarti jaraknya 3 satuan. Posisi garis dengan sumbu X dan sumbu Y yang ketiga adalah tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Garis M dan garis N tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Garis M dan garis N tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Garis M berpotongan dengan sumbu X di titik 2,0 dan berpotongan dengan sumbu Y di titik 2,0, 0,2. Garis M
berpotongan dengan sumbu X di titik 2,0. Sedangkan dengan sumbu Y berpotongan di titik 0,2. Garis N berpotongan dengan sumbu X di titik negatif 3,0 dan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,4. Garis N berpotongan dengan sumbu X di titik negatif 3,0 dan berpotongan dengan sumbu Y pada titik 0,4. Sedangkan garis M dan garis N berpotongan di titik negatif 1,3. Garis M dan garis N berpotongan pada titik negatif 1,3.